Wa kaifa 'aradta wa qad haramta. Bagaimana mungkin salam kita, kangen kita, rindu kita yang jauh dari Rasulullah akan sampai? Innallaha haramal arda ala ajsadil anbiya. Allah haramkan buminya untuk merusak jasad para nabi. Maka sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, yang tak sayang kepada yang kecil dan tak hormat kepada yang besar. Mohon maaf lahir batin, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Malam hari ini kita kembali pada kajian online Sangrutur dalam rangka membangun niat yang ikhlas dalam beribadah sebagai kunci kebahagiaan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izin kami share screen. Saya bagikan layarnya. Apa sudah terlihat? Sudah Ustaz, sudah terlihat. Syukur alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, andai tolang, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, dan seluruh yang hadir di kajian online Sangrutur, bahwa niat ini adalah satu fondasi yang mesti kita jaga, mesti kita rawat dalam kayak aktivitas ibadah kita, terlebih ketika kita menjalankan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah saudara-saudara kita yang alhamdulillah hari ini Sangrutur juga ada keberangkatan insya Allah di tanggal 15 November, yaitu besok hari, dan tadi sudah melakukan perjalanan ke bandara dan sudah kelihatan bermalam di sana. Mudah-mudahan lancar perjalanan dan seluruhnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umrah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Juga berbahagia saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah untuk bersiap ke Baitullah. Sudah ada nama-nama yang kemudian keluar untuk kemudian berangkat ke Baitullah sebagai calon-calon tamu Allah di Haji 2026 insya Allah. Ini artinya bahwa kesyukuran-kesyukuran ini menghantarkan kita untuk bersiap-siap. Yang sudah punya niat kuat, maka semakin kuat dengan niatnya. Yang sudah dipanggil namanya tercantum, maka tinggal bagaimana niat yang sudah dicanangkan ini menjadi kunci-kunci kebahagiaan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sahabat Sangrutur yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip oleh seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, lahir di negeri Syam, ya, tepatnya di Syria, bahwa dalam satu kitab yang beliau tulis, yaitu Hadis Al-Arba'in, hadis yang 40 sahih, disampaikan pada hadis di awal sekali terkait niat kita, terkait membangun niat kita, terkait ikhlas kita kepada Allah dalam rangka beribadah, terlebih ketika kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi duyufullah wa duyufur rahman, dan itu sebagai kunci kebahagiaan kita. Maka kita temukan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi atau Al-Imam Nawawi,
Beliau menyebutkan an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal liimri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma haja ilaih. Bahwa Amirul Mukminin Abi Hafs, ya, seringkali beberapa guru kita menyampaikan Abi Hafs ini adalah Umar yang begitu sangat berani, ya, sehingga dijuluki sebagai Abul Asad, ya, orang yang sangat pemberani, orang yang sangat begitu tidak gentar dengan apapun. Ida masya istahza'a, kalau dia berjalan maka tiang-tiang akan bergetar. Wa ida takallama asma, kalau dia bicara lantang. Wa ida doroba aj'a, kalau kemudian dia mukul pasti lawannya itu amruk. Dan kita bisa banyak temukan dalam beberapa sirah nabawiyah, ya kan, bahwa Umar adalah salah satu sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyatakan sami'tu, aku mendengar langsung, ya. Langsung dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sami'tu di sini adalah Umar yang menyatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu, aktivitas pekerjaan itu harus dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka setiap yang diinginkan seseorang itu sebetulnya sesuai dari apa yang diinginkannya. Hasil yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa yang diinginkan oleh yang berniat. Maka Rasul menegaskan kepada Umar, faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang kemudian siapapun di antara kita yang hijrahnya, perginya, berangkatnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka kepergiannya ini juga akan sampai kepada yang diinginkannya, yaitu Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya, dan siapa yang kemudian berangkatnya, aktivitasnya karena dunia, yusibuha, yang diinginkannya, awim ro'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ini akan seperti apa yang diniatkannya, yaitu dunia atau pernikahan yang diinginkannya. Maka amal di sini yang disampaikan Rasul kepada Umar bin Khattab, ya, innamal a'mal, ini adalah aktivitas-aktivitas yang begitu banyak, baik tersurat maupun yang tersirat, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Boleh jadi yang kita lakukan, sholat kita, ya kan, tawaf kita, sa'i kita, itu adalah yang terlihat. Tapi bagaimana kemudian ada amal-amal, aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan yang tidak terlihat, perasaan, akal, ruh kita tidak terlihat, tapi perasaan ini dia mampu mendorong kita kepada kesyukuran yang kuat, dia mampu membawa kita kepada kebahagiaan, dia mampu membawa kita kepada kunci-kunci kebahagiaan. Begitupun akal kita mampu menuntun kita pada fungsi niat yang baik, pada fungsi niat yang mengarah kepada kebahagiaan yang sudah Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah kemudian mensyariatkan ibadah tanpa ada illah, tanpa ada sebab. Dan sebab itulah yang harus kita gapai. Hikmah yang mampu kita dapatkan ketika kita betul-betul berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada cerita saudara kita misalnya ingin sekali berangkat ke Baitullah, tapi belum Allah panggilkan ke Baitullah.
Syukur alhamdulillah Allah berikan jalan. Ya, ada tetangganya yang kemudian sering diantar sekolah. Karena keluarga ini Allah berikan anugerah sehingga Allah panggil ke Baitullah. Anaknya yang selalu diantar sekolah oleh abang Gojek ini, ya, itu ditanya, ya, mau ditemenin nama siapa? Aku sama Bang Udin aja. Ya, akhirnya Bang Udin yang kerjaannya hanya mengojek, pengen sekali berangkat ke Baitullah, tapi memang belum Allah berikan jalan, tentunya karena memang sudah berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Bang Udin berangkat dengan anak yang selama ini diantarnya ke sekolah, karena memang keluarga ini Allah anugerahi yang luar biasa. Allah undang menjadi duyufullah wa duyufir rahman. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya niat kita ini, hadis yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab ini bisa mengantarkan kita kepada niat-niat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa niat ibadah itu adalah sama dengan niat jenis ibadah dalam fikih. Maka jenis ibadah dalam fikih ini dia menjadi sah ketika masuk rukun dan syaratnya. Contoh, berapa banyak di antara kita yang sudah mendaftar haji? Maka kita ketika mendaftar pastinya berniat. Ketika berniat itu, Allah masih berikan kita ujian dan cobaan yang tidak langsung berangkat seperti tahun 2012 misalnya. Yang begitu kita daftar, Allah berangkatkan. Setelah 2012 maka ada masa tunggu. Bahkan ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Maka kalaulah pemerintah merencanakan semua diratakan menjadi 20 tahun, syukur alhamdulillah. Sehingga tidak terlalu lama. Masa tunggu yang kemudian kita juga, seperti kasus Mang Udin tadi, seorang tukang ojek yang menghantarkan anak ke sekolah ini, yang Allah berangkatkan lewat anak yang kemudian keluarganya berangkat menjadi duyufullah ini, tentunya ketika berniat tidak menjadi implikasi ibadah secara fikih, karena belum masuk rukun dan syaratnya. Begitupun saudara kita yang berangkat umroh, saudara-saudara kita Sanur and Tour yang kemudian Sanur Tour yang berangkat esok hari, sekarang sudah ada di Terminal 3 untuk melakukan persiapan untuk berangkat ke Baitullah. Tentunya juga ya ibadah yang berimplikasi pada fikih belum terrealisasikan. Sampai di Madinah nanti ya belum memakai kain ihram. Padahal umroh harusnya berihram. Ya. Kapan kemudian masuk syarat dan rukunnya? Ketika jamaah Sanur Tour and Travel berangkat dari hotel menuju Abyar Ali atau sering kita sebut dengan Bir Ali. Di sanalah kemudian mandi, ihram, memakai kain ihram dan salat 2 rakaat. Rakaat pertama suratul Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Maka setelah itulah baru masuk rukun dan syaratnya ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umrata. Nawaitul umrata wa biha lillah. Ya Allah, aku berniat melakukan umroh di hadapanmu dan aku berihram karenamu ya Allah. Ini artinya bahwa ada niat yang dilakukan itu berimplikasi kepada ibadah. Dan niat ini sangat dekat dengan niat yang punya hukum fikih. Yang kedua adalah niat, yaitu motivasi. Ya. Ingin berangkat umroh, maka kita termotivasi menabung sedikit demi sedikit. Termotivasi kita ikut kajian online di Sanur Tour. Termotivasi kita untuk ikut manasik, ya. Seringkali muncul ya di beberapa media sosial terkait manasik, baik itu manasik secara normal maupun manasik lansia, lanjut usia atau manasik risti.
resiko tinggi. Belakangan juga ada manasik yang dilakukan untuk orang-orang yang umurnya kemudian menghantarkan kepada satu kesanggupan yang harus kemudian digandeng, ditemani, dan diberikan pendampingan. Nah, ini artinya bahwa ada niat yang Rasul sampaikan sebagai motivasi kita. Dia memang belum sampai kepada amaliyah fikih, tapi niat dalam motivasi ini berorientasi ibadah dan tentunya mendorong kita untuk melakukan kajian-kajian tauhid atau seringkali kita sebut dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal ada kaidah fikih yang menyatakan al-umuru bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Kalau satu itu adalah amrun. Kalau satu itu berarti qasdun. Kalau ini umur berarti jamak daripada amrun. Apa itu umur? Semua perkara, semua pekerjaan, semua aktivitas, semua kegiatan. Nah, itu bimaqasidiha. Ya, kalau satu qasdun, tapi ini bimaqasidiha. Ditentukan berdasar niat dan tujuannya. Tadi tentunya harus ada tujuan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ketika niatnya karena Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ketika sahabat-sahabat jamaah Sanur Tour and Travel yang hari ini sudah beranjak dari kediaman masing-masing menuju Terminal 3, itu artinya sudah ada tujuan, sudah ada niatan yang dieksekusi. Maka niatan-niatan dan tujuan-tujuan ini adalah satu kesanggupan yang Allah berikan. Ada yang sudah sangat berniat menjalankan apa yang disampaikan Rasul. Idza dakhala ahadakum, ketika kalian masuk masjid rumah Allah, fala yajlisanna ahadukum, jangan sekali-kali duduk qabla ayyusalli rak'ataini, sebelum kemudian salat 2 rakaat. Ya, berapa banyak saudara kita yang kemudian tidak kelihatan di kamar, ya, jarang ketemu di hotel. Di mana ketemunya? Di Masjidil Haram. Ya, pagi dia sudah berangkat. Ya, jauh 4 jam sebelum subuh itu sudah hengkang dari hotel. Di saat orang terlelap tidur, dia bangun. Ya, jam 2, jam 3 sudah pada berangkat. Padahal subuhnya boleh jadi jam 6. Ya. Tidak pulang sebelum akhirnya man shallal ghadata, siapa yang salat subuhnya kemudian berjamaah, kan summa yadhkurullah, dia mengingat Allah, wa yatadarasunahu, kemudian mengingat, mempelajari, menganalisa apa-apa yang menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'i syamsu, kemudian sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Boleh jadi di antara kita sudah ada yang berniat ingin ikut Jumat berkah. Biasanya ikut Jumat berkah di Jakarta. Ini berniat Jumat berkah di depan Masjidil Haram. Di hari yang paling baik, Sayyidil Ayyam, Yaumul Jum'ah, di mana orang berlomba-lomba. Ada yang ngasih asir. Ya, asir ini jus, ya. Jus mango, ya, jus mangga. Ada yang kemudian memberikan rus, ya, rusul makli, ada nasi bentuknya gorengan, ada nasi kebuli, ya kan? Ada yang ayam, ada yang daging dan seterusnya. Nah, ini artinya bahwa niat-niatan ini sebetulnya kita masing-masing sudah ingin sekali mengeksekusi, tapi kaidah fikih memang menguatkan kita bahwa al-umur bimaqasidiha. Hal-hal terkait itu akan sampai pada niat dan tujuannya. Maka ulama kita tahu imam yang paling besar, imam yang paling tua, Al-Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah.
Setelahnya ada Imam Malik dengan madhabnya Malikiyah. Di tengah-tengah ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan madhabnya Syafi'iyah. Ada yang paling akhir namanya Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan madhabnya Hanabalah. Ya. Ini ikhtalafu fil hukmi taklifi. Berbeda pandangan dalam membangun niat guna kemudian kita punya kunci kebahagiaan hidup. Ya. Katakanlah misalnya Imam Abu Hanifah, ya kan, Fil Mukhtar wa Syafi'i wal Hanabilah. Kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah, kemudian Syafi'i, ya, Hanabilah, ya, ini berbeda pandangan pada talafud. Ya. Niat itu yang dilafazkan. Jadi kalau niatnya sudah sepakat bahwa niat Syekh Abdul Rahman, misalnya Imam Abdul Rahman As-Suyuti itu dalam kitab Al-Ashbah wa Nazahir menyebutkan bi anna niyah hauna, niat itu mahallun niyah al-qalbu, tempat niat adalah di dalam hati. Tapi at-talaffuz bin niyah, niat inilah yang menjadi perbedaan pandangan di antara imam-imam madhab. Katakanlah misalnya Imam Syafi'i, kita yang mayoritas berniat dengan Imam Syafi'i itu adalah muqarana. Apa itu muqarana? Qarana yuqarinu muqaranatan, artinya berbarengan, bersamaan, ya, sejalan dengan apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Tujuan yang tadi, tujuan kita melakukan kegiatan tadi, itu muqtarinan, dibarengi dengan niatnya. Artinya muqaranah, berbarengan antara tujuan dan niatnya. Maka seringkali Imam Syafi'i mendorong kita begitu melakukan kegiatan didasari, dibarengi dengan niatnya. Ya. Berbeda dengan misalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi menyebutkan bi annan niyah bid'atun. Sesungguhnya niat itu adalah bid'ah illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk membuat orang tidak was-was, ya. Begitupun Imam Malik menyatakan annat talaffuz bin niyah, melafazkan niat laisat minasyar'i, dia bukan masuk syariah illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menjaga orang tidak was-was. Artinya ini sejalan dengan Imam Syafi'i yang menggambarkan agar orang tidak was-wasah, tidak was-was, tidak bimbang. Ini salatnya rakaat keberapa ya? Rakaat ketiga atau keempat? Rakaat kedua atau ketiga? Ya, maka itu orang-orang yang was-wasah, orang-orang yang bimbang. Ya, maka dengan muqaranah menurut Imam Syafi'i, kita mengingat apa yang kita lakukan dengan tujuan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi yang namanya mahallun niyah, tempat niat, tidak ada yang berbeda pandangan. Adapun ulama berbeda pandangan pada at-talaffuz bin niyah, bagaimana melafazkan niat. Nah, maka niat ini sebagai orientasi kita. Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah tegaskan di situ, mereka-mereka yang kemudian melakukan kegiatan tidaklah Allah jadikan liya'budullaha mukhlishin, agar orang-orang itu mukhlis lahuddin dengan agamanya, hunafa, dalam menjalankannya lurus, wa yuqimus shalah, ya, Allah menegakkan salat, wa yutuz zakat, membayar zakat, wa dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus dengan niat yang baik dan benar. Maka fungsi niat dalam ibadah itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Tadi Mang Udin yang ingin sekali umroh, tapi memang belum Allah izinkan menjadi duyufullah wa duyufur rahman ke Baitullah, akhirnya berniat saja. Nah, niat dalam hal ini membedakan niat ketika sebelum diajak oleh anak yang beliau gojekin,
setelah diajak. Ini berbeda. Maka niat itu berfungsi membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Niat itu akan membedakan antara ikhlas dan tidaknya. Kita tahu surat Al-Ikhlas tidak disebutkan kata-kata ikhlas, tapi disebutkan adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlasnya. Tapi fungsi niat ini membedakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fungsi niat ini akan membuka kunci-kunci kebahagiaan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua fungsinya membedakan antara adab dan ibadah. Di antara fungsi niat itu adalah membedakan antara adab dan ibadah. Contoh, seringkali dalam tatanan kita bermasyarakat, kita mendengar pengumuman ya, dari masjid, mushola menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si A bin A dan seterusnya. Kita orang yang mendengar, tetangga yang bersebelahan, satu lingkungan, satu domisili, satu RW, satu RT, biasanya tuh antara warga ngobrol. Udah takziah belum? Udah nyelawat belum? Belum. Ya. Dia takziah nggak enak sama yang lain kalau nggak kelihatan. Ada unsur nggak enak misalnya. Sehingga ketika berangkat takziah unsurnya tidak enak, maka dia menjadi adat, kebiasaan, tradisi. Ketika dia datang karena memang ya, terbiasa saja menghadiri takziah ketika orang sedang dapat musibah, maka itu adalah adab. Kapan dia menjadi ibadah? Ketika kita menjalankan sesuai yang disampaikan Rasul. Apa itu? Maka man syahidal janazah. Ketika kita datang bertakziah, kemudian kita syahidah bersyahadah, melihat langsung jenazahnya, mendoakan di hadapannya, ya, melihat wajahnya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya, kita berniat bersaksi di hadapannya, ya, wa syahidtu bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Saya bersaksi bahwa ini jenazah adalah bagian orang yang baik, ya. Maka berbeda tuh. Bahkan kata Rasul, falahu qirat, orang itu bukan hanya menghibur saudaranya, tapi dia mendapatkan qirat. Wa man syahidal janazah, siapa orang yang datang bertakziah, ya nyelawat dia, melawat dia, kemudian mempersaksikan jenazahnya, summa yusalli alaihi, dan ikut menyolatkannya, wa yudfin, dan ikut mengubarkannya, falahu qirat, dan dia qiratan, dan dia mendapatkan 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa itu 2 qirat wahai Rasul? Rasul menunjuk kepada Gunung Uhud. Kata Rasul, mislal jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar ini. Nah, artinya fungsi niat dalam ibadah itu membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang sering kali kita dengar, perawan jangan duduk di depan pintu. Ya, kenapa? Nanti di depan pintu nanti jadi perawan tua, nggak dilamar-lamar orang. Ya. Ini kita bisa lihat dengan sisi antara adat dan ibadah. Dia menjadi adat karena tidak baik. Kita duduk di depan pintu, orang halal-halal. Ibadah juga menyebutkan, Rasul mengingatkan, ya, iyakum wal julus ala turuqat. Kalian ya hindari duduk di depan pintu orang halal-halal. Ya. Maka ya kan sejalan antara adat kebiasaan dengan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dengan fungsi kita berniat. Maka Imam Yahya Ibnu Katsir itu menyebutkan ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Ya, kalau niat itu jauh lebih baik daripada amal yang besar. Ya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan ma'ajiltu syai'an syadda 'alayya min nabi baiti li'annaha taqallubu 'alayhi. Ya,
orang yang kemudian berat itu niatnya itu seringkali dia berbolak-balik ketika kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab kemudian menyebutkan la amala liman la niyata lahu. Tidak ada apa-apa, tidak berarti apa-apa amalnya orang yang liman la niyata lahu, yang beraktivitas, beramal, melakukan kegiatan tapi tidak ada niatnya. Wala ajra man la haibsu. Dan kemudian juga tidak dapat pahala, tidak mendapatkan manfaat, ya. Yakni la ajra liman lam yahtasib sawabun amalan indallah. Tidak mendapatkan pahala, manfaat, meskipun dia berharap manfaat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan niat kita ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan. Perhatikan niat kita ketika kita melihat ada opportunity, ada kesempatan. Ya, jangan sampai kemudian kita biarkan amal kita, pekerjaan kita tanpa niat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang kita kuatkan, kita bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini, itu akan memberikan satu sholahul qalbi, ya, memperbaiki amal-amal kita, ibadah-ibadah kita yang menjadi salah, menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita makan kita tidak pada makanan yang haram, yang halal, ya. Maka makan kita kemudian menjadi kebutuhan. Tapi semakin kita berniat ketika makan, mengucap nama Allah Subhanahu wa taala, makan kita, minum kita tidak lagi untuk mengenyangkan perut kita yang lapar atau iseng, tapi liyaqumna sulbahunna, dalam rangka menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi-fungsi niat yang di atas bisa juga, ya, menjadi syarat kita diterima amal kita di hadapan Allah, menjadi bagian yang amal qulub, ya, aktivitas amal hati, menguatkan, mengokohkan, bahkan menjadikan amal kita lebih berkualitas. Kenapa? Karena ketika berniat, Imam Syafi'i menyebutkan lidaf'il waswasah, dia menghilangkan rasa was-was seorang manusia, ya, menghindarkan diri dari kekecewaan dan mendatangkan balasan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan Imam Mas'ud menyebutkan la yanfa qaulun illa bi amal, tidak ada manfaatnya, ya, perkataan kita, ibadah kita, kerja kita kecuali dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua sisi ruang kehidupan yang harus kita isi. Yang pertama adalah niat tadi, mengandalkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan kunci-kunci kebahagiaan hidup di dunia. Apa itu? Sirrus sa'adah. Kunci kebahagiaan hidup kita adalah husnu zonnika. Ketika kita berhusnuzon, ketika kita berbaik sangka kepada siapa? Illa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana? Yang pertama, alladzi khalaqal hayata. Allah yang telah memberikan kita kesempatan hidup. Allah yang telah memberikan kita kepercayaan hidup. Yang kedua, wa qasamal arzaq, dan Allah yang telah memberikan rezekinya kepada kita semua. Itu artinya niat yang baik itu harus dibangun dari awal. Maka ketika kita berniat akan melahirkan aktivitas. Yang mau umroh, pelan-pelan dia membuka doa masuk Masjidil Haram, doa melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita. Satu-satunya doa yang harus membuka mata. Biasanya kita berdoa mata tertutup, kepala menunduk, tangan mengangkat. Doa kali ini mendorong kita untuk kita menatap langsung rumah Allah,
menatap langsung Ka'bah. Maka Allah sampaikan melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zid hadzal baita. Ya Allah, berikanlah, ya kan, hadzal bait, rumah ini, rumahmu ya Allah, tasyrifan wa ta'ziman, satu kehormatan, satu kemuliaan, wazid man syarafahu, dan berikanlah mereka yang datang kepadamu menziarahi rumahmu, datang kepadamu, tasyrifan wa ta'ziman wa mahabatan, bertambahnya kecintaan, bertambahnya kemuliaan. Maka itu ya, husnuzon kita ini ketika akan lahir ketika kita membangun niat yang ikhlas, apalagi kita beribadah umrah di hadapan Allah, menjadi dhiyufullah, dan niat ini menjadi kunci kebahagiaan hidup ketika kita mampu menjadikan sirrus sa'adah, kunci kebahagiaan, dengan husnuzon nikah. Ya, kita berbaik sangka terus husnuzon pada ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga husnuzon kita menguatkan niat kita dan memberikan kunci kebahagiaan lillah, karena kita sudah berhusnuzon kepadanya, alladzi khalaqal hayata, yang memberikan kita kehidupan, wa qasamal arzaq, dan memberi kita rezeki. Wallahu a'lam bihaqaiqil umur. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan dari apa yang menjadikan, membuat kita, bangunan niat kita bisa ikhlas dan dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan niat kita sampai ke Baitullah, sampai menjadi duyufullah wa duyufir rahman. Allah ijabah sampai akhirnya kaki kita yang mungkin hari ini ada di rumah, mungkin kita di kendaraan. Mudah-mudahan nantinya di rumah dan kendaraan Allah jadikan kita mampu terpilih menjadi orang-orang yang Allah undang menjadi duyufullah wa duyufir rahman. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari apa yang kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Jika ada hal yang berkurang, kalau mohon maaf lahir batin. Faqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarha lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari. Usikum menasib taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi kajiannya. Selanjutnya bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Ahmadi, kami persilakan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Amalan cepat ke Baitullah. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Maaf, di mana? Di Karawang. Oh, di Karawang. Dengan Pak siapa, Pak? Maaf, Pak. Pak Sidik Ilyas. Oh, Pak Sidik Ilyas. Silakan Pak Sidik. Yang ingin ditanyakan. Mau nanya nih. Kalau istilahnya biar yang cepat yang paling top gitulah riadohnya gitu. Soalnya ada aja ujiannya kalau pengen mau daftar teh. Silakan Pak Ustadz. Pertanyaan Ya, dari Pak Sidik. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari Pak Sidik di Karawang ya. Iya. Amalan apa untuk kita lakukan riyadhah agar cepat ke Baitullah? Karena memang ada aja ujian dan cobaannya ketika mau daftar itu. Pertama, yang mesti kita pahami, dengan berniat, berarti itu membedakan Pak Sidik antara keinginan dengan ibadah. Ketika berniat, maka ada pembeda antara kebiasaan menabung misalnya, kebiasaan menyisihkan rezeki misalnya, dengan kita berniat ke Baitullah, maka akan berbeda.
Maka ketika berniat ini kita akan diberikan pemahaman yang lebih luas. Tadi di antara fungsi niat adalah memberikan keyakinan. Nah, apa yang membuat kita yakin? Kita bisa mendapatkan banyak hal, misalnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait tabungan umroh kita atau haji kita. Kalau dulu ya kan orang ya ketika mendaftar, melakukan aktivitas, kegiatan, bertransaksi itu biasanya nggak bisa balik lagi. Ya. Tapi sekarang ya kan kalau terjadi post major ya misalnya ya kan uh, 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 aktivitas kita berubah misalnya. Ternyata ada hal yang lain, ada kebutuhan mendesak, hal tersebut bisa diundur, harus cepat, maka diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Maka apa amalan yang kira-kira cepat mengantarkan kita ke Baitullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan khudhu anni manasikakum. Kalau kalian nanti dipanggil Allah berangkat ke Baitullah menjadi duyufullah wa duyufur rahman, maka ambillah, pakailah, jadikanlah, riadohkanlah itu sampai akhirnya kita di depan Ka'bah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rasul dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mungkin panjangnya seperti demikian. Bisa lebih pendek? Bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pertama yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri kita mengucap kalimat tadi, subhanallah, maha suci Allah, yang sering kita sebut dengan tasbih. Juga mengucapkan tahmid dengan kalimat alhamdulillah. Juga mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Juga mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Maka Rasul membaca ini ketika dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Yang kedua, al-ghazi liman hayya. Orang yang berperang itu bukan orang yang kemudian ikut di dalamnya saja. Tapi orang yang berperang itu adalah orang yang ikut berpartisipasi menyiapkan peperangan. Oh, ternyata yang berangkat bukan kita saat ini, tetangga kita. Maka kita ikut berpartisipasi dalam rangka melancarkan perjalanan tetangga kita, maka kita mohon maaf misalnya meminjamkan mobil kita, atau kalau kita nggak punya mobil kita bersedia menjadi supirnya, atau ya kita memberikan dorongan, doa, ya dukungan, ya kepercayaan, kesehatan, bahkan mohon maaf lahir batin. Ada ibadah yang sangat Rasul suka. Apa itu? Al-mu'minu liman amanal mu'minin. Orang yang beriman itu akan mendapatkan rahmat dari Allah ketika apa? Aman. Dia memberikan rasa aman. Ya. Kita memang belum berangkat. Tapi saudara tetangga kita berangkat. Kita sampaikan insya Allah. Berangkatlah yang ikhlas. Berangkatlah yang tenang. Menjadi umroh yang mabrur di sisi Allah. Biar rumah kita yang menjaga. Biar anak-anak insya Allah amanah kita yang menjaga. Itu kan membuat rasa aman dengan tetangga kita. Maka al-mu'minu man amanahun nas. Orang yang membuat orang lain aman, tenang,
itu adalah orang yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang kedua, amalan ini adalah kita berpartisipasi, ikut mensukseskan, ikut mendorong. Ya, gampangnya bahagia melihat saudara kita bahagia. Jangan dibalik. Ya, kadang-kadang terbalik ya. Melihat orang bahagia, ya kan, tapi dia kasar sendiri. Tetangga punya dibawain kulkas 2 pintu, ya kan, kita yang meriang. Tetangga yang dibawain kulkas 2 pintu, kita yang meriang. Ya, harusnya kita bersyukur, wah, batu es aman nih buat Ramadan nanti. Ada 2 pintu kan di sebelah. Tetangga pasang parabola, kita nggak mau kalah. Pasang koyo malah kita 2. Ya, kenapa pusing, ya kan? Harusnya kita berbahagia. Wah, kita bisa lihat live di Mekah. Kita bisa lihat tarawih di Masjidil Haram karena tetangga kita punya parabola. Ya. Yang terakhir, bahwa niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seseorang itu jauh lebih baik daripada amalnya. Orang-orang Karawang sudah berniat, tapi yang berangkat orang Bekasi. Maka justru boleh jadi orang Bekasi itu berangkat umroh karena niatan orang Karawang. Maka niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu niat aja dulu. Urusan nanti berangkat atau tidaknya boleh jadi Allah kabulkan di anak kita. Enggak di anak kita, di cucu kita. Ya, itu artinya boleh jadi apa yang berjalan dan Allah kabulkan di antaranya adalah doa-doa kita. Ayo, jangan sampai kita lupa meriadohkan diri kita dengan niat yang tadi, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita tetap ikut senang kalau ada yang berangkat. Ya, hari ini saya nggak berangkat nih Pak nih. Ya, Pak Nur sekarang berangkat. Insya Allah besok jam 7 insya Allah akan take off. Ya, mudah-mudahan lancar. Tapi boleh jadi jam 3 jam 4 akan ada briefing dan ada manasik untuk berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan itu ada Pak Bram, ya Pak Direktur yang kemudian angkat tangan. Mudah-mudahan insya Allah beliau juga dilancarkan urusannya sampai ke Baitullah dengan aman, selamat, sesuai harapan dan kembali dengan tenang. Kita yang nggak berangkat harus senang, harus bahagia, harus gembira. Kenapa? Disitulah bahwa ibadah yang paling baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memberikan kebahagiaan kepada orang lain sehingga orang lain bisa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau sekarang kita nggak berangkat, yang dari Karawang satu waktu insya Allah akan berangkat. Cuma memang berangkatnya bergilir, nggak semua orang Karawang berangkat. Ya. Amin. Itu kira-kira Ustaz. Barakallahu. Jazakallah sangat saja Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Sidik dari Karawang. Semoga dimudahkan dan disegerakan untuk berangkat umrohnya ya Pak ya. Amin. Ini Ustadz ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan dulu ya, dari Ibu Sofia Nur Sukma. Afwan Ustadz, bagaimana cara supaya menghilangkan sifat sombong? Silakan Ustadz. Ibu Sofia Nur Sukma, betul? Ya. Ya. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa sombong? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bukan hanya Bu Sofia, kita semua. Sebetulnya tiap-tiap kita ini orangnya baik-baik, lahir dalam kebaikan. Maka sesungguhnya tidak ada yang sombong di antara kita. Hanya saja seiring jalan, ya, kita ini seperti digambarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama Mesir, ya, orang ulama besar di Mesir. Kalau ke Mesir, datang ke Mesir, nggak mungkin nggak datang mampir ke rumahnya Imam Ibnu Athaillah.
pasti biasanya mampir ke Iskandaria, mampir berziarah ke Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau sampaikan, ijtihaduka fima duminalaka. Kesungguhan kita ini, ya, itu belum pada tahap yang maksimal. Padahal duminalaka, Allah sudah menjamin. Jadi kita mau apa, Allah kasih sebetulnya. Malah kita terjebak pada yang kedua, wa taksiruka fima turibalaka. Ya. Taksir ini kurang. Kalau ijtihad itu bersungguh-sungguh, taksir kurang. Dari apa? Fima turibalaka. Dari apa yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang diminta Allah, kita masih kurang. Allah suruh kita baik-baik. Al-hasanatu bil hasanah, misal. Kebaikan dibalik kebaikan. As-sayyi'atu bis sayyi'at. Ya. Kejelekan dibayar kejelekan. Ya. Allah yudha'iful hasanat, melipat gandakan kebaikan. Maka, ya kan, ini yang perlu kita benahi dalam diri kita, sehingga sebetulnya kalau kita meyakini bahwa Allah jamin hidup kita, itu akan kita tidak taksir, tidak kurang ketika kita beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah sombong kita. Ya. Makanya Allah sampaikan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Ya. Kita boleh famshu fi manakibiha, healing. Kalau hari ini kita kajian online di layar handphone atau layar laptop, mudah-mudahan satu saat nanti kita begini ini, healing kita, insya Allah kita sedang kajian di depan makamnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa kajian di depan Raudhah sambil menunggu antrian. Yang sekarang harus masuk lewat nusuk, kemudian kita harus antri. Kita bisa melihat, ya, melakukan kajian seperti ini, insya Allah dengan healing kita. Maka tetaplah kita pada posisi dan fungsi kita, ya. Yang biasa berkendara, silakan berkendara. Kalau lagi hujan, banjir, kita nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita lagi touring, ya, kebasahan, kehujanan, kepanasan, di tengah-tengah gunung, di tengah jalan, nggak ada orang. Ada yang berangkat ke Baitullah 7 bulan. Ya, naik apa? Naik motor. Ya, saya tidak sebutkan motornya. Silakan bisa dilihat itu motornya sampai berdebu, sampai mati di jalan. Ya kan? Itu artinya dia merasa nggak ada kesombongan, kecuali kerendahan karena kita kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sering-seringlah kita mengangkat tangan kita. Takbir kita, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Boleh jadi kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sebetulnya bukan itu. Ketika kita mengangkat tangan kita, Allahu Akbar, ma siwallah asghar wa asghar. Selain Allah itu kecil. Bukan hanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah itu kecil. Kalau kita kecil, maka tak ada kemampuan kita untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kita berjalan dalam kepongahan, kesombongan. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Kita tidak akan mampu menembus bumi, gunung dan seterusnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak takbir kita, bukan hanya takbir Allahu Akbar, tapi kita optimalkan masyaallah asghar wa asghar. Selain Allah semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita wataksiruka, kita kurang, ya, dalam apa yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu
Yang ingin, oh ini ada pertanyaan di chat nih Ustaz. Saya bacakan dulu ya. Betul. Ustadz, mana dulu yang didahulukan? Uang untuk daftar umroh sudah ada, tetapi mau ikhtiar lunasi hutang dulu. Terima kasih. Silakan Ustadz. Baik, mana dahulu uang daftar umroh sudah ada atau melunasi hutang dulu? Ya. Baik, bismillah, walhamdulillah. Maaf Ustadz, suaranya kok kecil ya? Suara saya? Coba saya kencengin lagi. Sebentar ya. Apa sudah mulai besar? Udah Ustadz, kedengeran. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uangnya sudah ada untuk daftar umroh, tapi ya ada kebutuhan juga nih, bayar hutang. Nah, ini harus kita maknai dengan muamalah. Apa itu muamalah? Amala yu'amilu. Bagaimana kita berinteraksi. Yang namanya uang sudah ada untuk bayar umroh, maka masuk namanya muamalah. Ketika hutang sama orang, maka kita juga masuk ke dalam muamalah. Bagaimana tatanan hukum muamalah dalam syariat? Al-aslu fil muamalat al-ibahatu. Al-aslu hukum dasar fil muamalat dalam bermuamalah al-ibahatu adalah boleh. Mana yang didahulukan? Apakah daftar umroh karena uangnya sudah ada atau bayar hutang? Dua-duanya boleh. Ketika tadi pertanyaannya apakah daftar umroh? Daftar umroh dulu, daftar aja dulu. Mana kusot min malin. Tidak akan berkurang harta seseorang ketika dilakukan, dioptimalkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, begitu kita yakin, maka nanti akan ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun membayar hutang ini juga kewajiban kita. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda hutang adalah satu kezaliman. Maka ya, di lain sisi muamalah itu hukumnya boleh, tapi di lain sisi kemudian kita menjadi orang yang zalim, maka komunikasikanlah. Dalam berhutang tentunya ada akad yang dijalankan. Ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Baqarah yang paling panjang. Satu ayat yang paling panjang, terpanjang dari surat yang ada. Ya Al-Baqarah di ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kita punya hutang piutang, faktu ila ajalin musamma, itu kan pasti ada temponya. Faktubuh, maka ditulislah. Kembali kepada orang yang berhutang tadi, diingat-ingat kira-kira klausulnya dulu bagaimana. Apakah dibayar setahun? Ya, apakah dibayar 2 tahun? Nah, itu berarti ketika klausulnya setahun, ya kan, daftar umroh dulu pun tidak mengapa. Kenapa? Karena dasar legalitas awal bermuamalah boleh. Kedua, kita tidak menjadi zolim. Kenapa? Karena jangka waktunya 1 tahun dan masih lama. Itu artinya kita tidak merugikan orang juga. Yang penting, ya kan, kita harus memahami bahwa kotak sedekah kita, kantung rezeki kita, kalau kita tidak bolong-bolongin, ya rezekinya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita bolongin sedikit, akan ada rezeki yang datang. Bolongnya semakin banyak, maka insya Allah semakin banyak gantinya di hadapan Allah. Maka lagi-lagi Allah akan menjawab, ya kan, apa yang menjadi niatan kita. Ya, wa dumina lakal ijabah.
dan Allah akan menjamin ya, ketika kita tadi melakukan hutang tubuh, dicatat, diingat, ya kan. Kemudian kita ingin datang menyempurnakan keimanan kita ke Baitullah, kita datang untuk menabung, kedua-duanya menjadi sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berkurang. Wa ma naqasat min malin, tidaklah orang berkurang hartanya ketika dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab, Ustaz. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ini saya bacakan lagi dari pesan, ada yang bertanya lagi nih. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Fahri dari Jakarta. Insya Allah saya niatkan berumroh bersama keluarga di bulan Desember akhir. Apakah Sanur Tour ada keberangkatan di bulan tersebut? Saya jawab langsung Ustadz, ada. Dan mohon doanya Pak Ustadz agar niat saya dimudahkan. Amin, amin, amin. Allahumma ja'al umratana umratan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan makbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna min zulumati ilan nur walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Allah pasti akan mengijabah, duminalaka al-ijabata. Allah menjamin dari apa yang sudah diniatkan. Catat dan buktikan sendiri. Ya, insya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah bukan tipe yang mengumbar-umbar janji, tapi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Faida sa'alat ibadi anni, kalau ada hambaku terhasrat, dia ngomong, menyatakan, menyampaikan maksudnya, fa inni qarib, sungguh aku dekat dengannya. Uji berda'wat da'i idadaan, akan aku kabulkan apa yang diminta dari hambaku, insya Allah. Gobul insya Allah ya Ustaz. Oke, satu lagi Ustaz, untuk yang berangkat bersama Sanur Tour di bulan Desember ini, insya Allah nanti akan ada diskon. Diskonnya berapa nanti akan saya infokan lebih lengkap setelah tanya jawab ya Ustaz ya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi pengen saya kalau dengar diskon nih. Alhamdulillah. Itu baru nanya ada atau tidak keberangkatan, sudah ada diskon. Bagaimana kalau udah daftar? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Insyaallah semuanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berniat, kuatkan niat. Allah tidak tidur. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya, duminalakal ijabah, Allah akan menjamin, menjawab doa-doa kita bima yakhtarahu laka, dari apa yang baik buat kita, fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah pengen, insya Allah. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum insyaallah. Ya Ustaz, ini ada Pak Bram mau bertanya Pak Ustaz. Silakan Pak Bram. Masya Allah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi dan Pak Ustadz atas kesempatannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada besok tanggal 15 November insya Allah Sanur akan ada keberangkatan pada jam 7.50 pagi. Direct langsung ke Madinah dulu, dan saya ingin menginformasikan bahwa saat ini untuk kondisi di Masjidil Haram suasananya ramai, dan begitu pula terlihat di Terminal 3 sudah cukup banyak rombongan jamaah yang satu persatu mulai berangkat, dan perlu dicatat juga bahwa saat ini kondisi cuaca di Mekah Madinah suhunya sekitar 17 sampai 25 derajat,
Jadi untuk para sahabat yang berencana untuk menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat ini atau akhir tahun ini, mohon dipersiapkan kondisi kesehatan badan, lalu juga pakaian yang hangat, ya, mungkin bisa tambah shawl atau kaos kaki, jadi untuk mengantisipasi biar badan tetap fit sampai sana. Dan saya doakan juga untuk semua jamaah yang ikut dalam kajian ini agar bisa secepatnya bisa menunaikan ibadah umroh tersebut. Mungkin Amin. itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Silakan dilanjut, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih infonya dari Pak Bram. Silakan selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi kepada Pak Ustadz Ahmadi, silakan, kami persilakan. Masih ada waktu. Boleh tanya langsung atau mau chat di follow message juga boleh. Atau mau raise hand juga boleh, silakan. Tadi kabar gembira juga tuh satu, bahwa kita didoakan untuk berangkat. Ini luar biasa nih. Kita yang ada di sini didoakan. Itu artinya kita nazalat alaihimus sakinah. Allah janjikan kita akan diberikan ketenangan. Kalau didoain orang kan enak kita jadi tenang, ya kan? Wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Itu pasti kita dikasih kemudahan. Yang biasanya jam segini uratnya udah asem, ya, asam urat, ya kan? Kan kita alhamdulillah sehat, ya kan? Orang-orang di luar flu, tadi Pak Abram sudah sampaikan cuacanya dingin. Kita alhamdulillah, tadi saya tidak mendengar dari awal batuk, bersin, semuanya sehat. Ini luar biasa ini, ya kan? Wa hafat bihul malaikah. Malaikat sedang membentangkan sayapnya kepada kita untuk kemudian mendoakan kita. Dan yang pastinya nih yang terakhir yang luar biasa, wa dzakarallahu fi ma indah. Allah mencatat nama kita hari ini, didoakan dari Baitullah, dan insya Allah kita juga akan sampai menjadi duyufullah wa duyufir rahman. Amin ya rabbal alamin. Apalagi langsung ke Madinah tuh, ini nikmat sekali tuh ke Madinah. Ya, orang-orang ke puncak, ke Dieng, ya kan. Ini di Madinah luar biasa nyaman, kotanya tenang, terbersih sedunia, dinobatkan oleh WHO, kemudian orang-orangnya damai, sejuk, luar biasa. Ini nikmat sekali. Dengan Sanur berangkat ke Madinah dulu, setelah itu nanti puncaknya di Mekah. Diberikan ketenangan dulu, ya kan. Singgah di rumah Rasul dulu, kemudian ke Baitullah. Luar biasa. Barakah insya Allah. Amin, amin. Baik, jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum doa penutup, saya akan sharing singkat ya tentang Sanutur Travel. Bismillah, sebelum masuk ke akhir acara, Sanutur Travel adalah travel umroh yang berlokasi di Grand Galaxy City, Ruko Sentra Bisnis, Blok RSA 3, nomor 7, Bekasi Selatan. Lokasinya tidak jauh dari pintu masuk gerbang perumahan Grand Galaxy Bekasi. Dan jika Bapak Ibu yang mau mampir ke kantor kami persilakan, nanti ada tim kami yang standby di sana, yaitu ada Mbak Desi. Untuk saat ini, paket umroh dengan keberangkatan terdekat di Sanutur Travel itu ada paket umroh plus Turki di tanggal 4 Desember 2025. Dan sisa kuotanya tinggal 33 seat lagi, update sampai malam ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang sudah ada rencana berangkat umroh di bulan Desember, bisa langsung WA atau telepon ke Mbak Desi, atau juga bisa langsung berkunjung ke kantor kami untuk bertanya tentang detail paketnya. Dan ini info yang ditunggu tadi, terutama sama Pak Fahri tadi ya. Jadi khusus untuk Bapak Ibu yang hadir di kajian malam ini, ada berita baik.
Bapak Ibu semua akan mendapatkan diskon sebesar 1 juta rupiah berlaku untuk semua paket umroh yang ada di Sanur Tour Travel. Jadi saran saya jangan disia-siakan kesempatannya untuk Bapak Ibu. Silakan jika emang sudah ada rencana atau niatan untuk berangkat umroh bisa bersama kami di Sanur Tour Travel. Sekali lagi saya dari tim Sanur Tour Travel mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di kajian online malam ini. Dan mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dari Ustadz Ahmadi. Silakan Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, yang semua sahabat di link yang sudah hadir, juga saudara kita yang sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepadanya, tentunya Allah sangat dekat dengan kita. Allah ijabah segala apa yang menjadi bagian keinginan hasrat kita dalam rangka menjadi insan-insan yang mulia, bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada kajian online ini, saudara-saudara kami yang hadir bertatap muka di layar ini ya Allah, dan saudara kami yang ada semuanya di Terminal 3 jamaah Sanur Tour Travel ya Allah, jadikanlah kami semua yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami, khilaf dan dirpa kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Wala taj'alna minal mahrumin, jangan jadikan kami sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, malam hari ini kami memuja dan memuji-Mu ya Allah. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah kami mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, wa antal musta'an, wa antal musta'an. Engkau lah yang maha menolong ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal maqsudana wa awsil muradana bi ziyarati Makkah al-Musharrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha wa man ma'hum bil baqi wal ma'la ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima Syukron kasih. kasiran Ustaz. Bang, ini.